Jamaah mengajarkan kita untuk mengambil sebab keselamatan. Hindari sebab yang menjatuhkan kita dalam kemudaratan dan ambil sebab yang mengundang keselamatan kepada kita. Ada yang minta nasihat tentang keadaan di sekitar kita, khususnya di tempat kami di Kota Kendari yang katanya semakin banyak orang-orang terpapar COVID. Ya, hari ini sudah lebih 40-an kayaknya, dengan semakin cepat dia bertambah. Karena semakin banyak orang yang tidak peduli untuk tinggal di rumah, social distancing, physical distancing, ya, protokol kesehatan, seakan-akan disepelekan. Ya, ini sebagian orang sekarang banyak yang menganggap bahwa itu konspirasi misalnya. Oke lah, mungkin dia merupakan konspirasi, mungkin saja. Ya, ada orang yang ingin mengambil keuntungan dari situ. Tapi bahwa penyakit itu ada, itu tidak bisa dipungkiri. Ya, mungkin penyakit itu merupakan hasil konspirasi. Tapi kan kemudian penyakitnya memang ada. Konspirasinya adalah mengadakan penyakit untuk dia mengambil kekayaan dari adanya penyakit itu. Kenyataannya penyakitnya sudah ada dan menjangkiti banyak orang. Ya, dan juga sudah banyak yang meninggal dunia karena itu. Sehingga kita tidak boleh bermasa bodoh dengan penyakit ini. Agama kita mengajarkan pada kita, ya, tentang wabah penyakit itu sesuatu yang berbahaya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jika engkau berada di sebuah negeri yang sedang berjangkit wabah di dalamnya, maka jangan keluar dari negeri itu. Dan yang ada di luar jangan masuk ke negeri itu. Ini merupakan satu ajaran yang sangat agung dari Nabi SAW untuk menghindari penularan. Coba bayangkan, kenapa Nabi melarang kita keluar dari negeri yang ada wabah di dalamnya? Mungkin kita kan mengatakan, lah kalau saya tidak sakit, masa saya tidak boleh keluar? Ya, kita kan mengatakan kalau Nabi larang orang sakit keluar, ya benar. Ini pertama dia sedang sakit, ya maka jangan kemana-mana. Yang kedua dia sedang sakit, kalau dia keluar mungkin bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain di kampung yang lain. Tapi kalau saya sehat, masa saya tidak boleh keluar? Ingat, larangan Nabi berlaku untuk semua orang yang ada di negeri wabah tersebut. Nabi tidak membedakan antara orang yang memang sudah terjangkit penyakit dan orang yang belum terjangkit penyakit. Yang jelas Nabi perintahkan siapa yang berada di negeri wabah yang sedang berjangkit wabah penyakit menular, dia tidak boleh meninggalkan negerinya. Artinya apa? Baik dia itu memang sudah kena penyakit ataupun masih sehat, tidak boleh meninggalkan negerinya. Coba kita pikir, kira-kira apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah bahwa di antara orang-orang yang tidak nampak gejala penyakit dari dalam dirinya, mungkin saja dia membawa penyakit itu. Sehingga orang yang merasa dirinya sehat-sehat saja pun dilarang oleh Nabi keluar dari kampungnya. Karena boleh jadi dia masih sehat-sehat, tapi dalam dirinya ada penyakit yang dia bawa. Ketika dia keluar dari kampungnya, dia akan memindahkan penyakit itu, tentu terjadi dengan izin Allah semuanya. Ya, tapi itu adalah penyebab. Dia menjadi penyebab menyebarnya penyakit di tempat yang lain. Maka Rasul melarang itu. Bukankah larangan ini merupakan hikmah yang besar? Ya, sehingga ada kaidah besar mengatakan la darar wa la dirar, yang asalnya dari hadis Nabi SAW. Tidak boleh ada mudarat. Ya, kita tidak boleh memudaratkan diri kita, harus menghindarkan mudarat dari diri kita, dan tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Maka ajaran tentang physical distancing, social distancing, ya, banyak tinggal di rumah, jangan keluar jika tidak perlu-perlu amat, ya, itu merupakan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Kenapa sampai sekarang ulama masih memfatwakan jangan dulu kita sholat berjamaah di masjid misalnya, jangan dulu sholat id di lapangan di saat kita masih zona merah, penyakit korban semakin banyak? Mengamalkan sunnah Nabi SAW agar kita tidak mendatangkan mudarat bagi diri kita dan tidak juga memudaratkan orang lain. Ini sangat penting, ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk mengambil sebab keselamatan. Hindari sebab yang menjatuhkan kita dalam kemudaratan dan ambil sebab yang mengundang keselamatan kepada kita. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dua kelompok sesat namanya Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah mengatakan kalau Allah tidak takdirkan kita sakit, kita tidak akan sakit. Pokoknya santai sajalah. Kalau takdir kita sehat, akan sehat terus. Kalau takdir kita mati, akan mati juga, biar pakai APD lengkap. Itu paham Jabriyah. Ahlussunnah tidak begitu. Ahlussunnah mengatakan, usahakan dulu, ambil sebab keselamatan, hindari sebab mudarat, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda mengambil sebab keselamatan dan ternyata masih terkena penyakit, berarti itu adalah takdir yang memang tidak bisa kita hindari. Ya.
Ada pun seperti Jabriyah mengatakan santai aja lah, pokoknya kalau kita ditakdirkan sehat akan sehat, takdirnya mati akan mati, ya. Ini bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya paham Qadariyah. Qadariyah orang yang tidak mempercayai takdir, semua bergantung pada usaha kita, ya. Sehingga dia ibarat orang yang paranoid gitu ya. Pokoknya wah kalau salah sedikit wah kita sudah akan terkena penyakit, kita akan mati. Pokoknya tidak ada keyakinan sedikit pun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita lalai, ada orang lupa pakai masker, pulang dia sudah stres. Wah, saya lupa pakai masker. Dia sudah mau mati nih, mau kena penyakit. Nah, kalau Anda lupa mau dia apa? Ya. Maka ada doa yang namanya doa, ya Allah. Ada zikir di waktu pagi, Allah hindarkan saya. Ada keyakinan apa? Insya Allah Allah tolong saya. Maka jangan menjadi Jabariyah, jangan menjadi Qadariyah. Jadilah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang mengambil sebab, berusaha dulu, ambil sebab keselamatan, hindari sebab-sebab kemudaratan, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini paling kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.